saya yakin meskipun ya susah juga gitu ya. Saya yakin dan ini tahun kedua saya full organik mas. Jadi 2 tahun saya nggak organik ya, saya nggak organik. Jadi saya masih ketergantungan sama pupuk kimia. Tapi di tahun ketiga keempat ini saya full organik. Full. Sebenarnya mudah ya. Mudah. Nah sekarang perbandingannya menguntungkan mana? Menanam dengan cara pakai pupuk kimia dengan pupuk organik dari sisi hasil menguntungkan mana? Kita lihat dari tonase ya, tonase dulu. Tonase itu katakanlah 1000 meter itu kalau dengan pupuk kimia, digenjot pupuk kimia, semua kimia mas, itu ya kalau organik sih menurun sekitar 10–15%. Lebih tinggi yang pakai pupuk kimia. Tetapi nanti tingkat kerusakan tanah hancur mas, kimia itu kalau pakai kimia terus. Sedangkan kalau pupuk organik nanti semakin lama itu bagus. Dan tekstur tanah, karakter tanah semakin bagus ya. Semakin sehat, tanaman subur. Kalau saya sih ngomonginnya semakin sehat mas, tanahnya sehat ya. Kalau subur itu menggunakan pupuk kimia pun ada. Gitu. Penyubur tanah pupuk kimia itu ada. Tapi tanah itu sehat atau enggak nanti ke depannya kan seperti apa. Tanahnya semakin sehat, terus nanti tanamannya itu kalau tanahnya sehat itu kuat. Dan nanti akan nah ini saya semakin kesini hasilnya semakin meningkat mas. Semakin meningkat. Dulu yang saya pertama kali dengan pupuk kimia itu hasilnya 2000 meter itu cuma berapa ya, 400-an kilo mas. Saya hampir putus asa juga, tapi saya yakin terus, dan sekarang bisa tembus 600 kilo mas. 600 kilo. Nah, karena tanahnya sehat, artinya kan ya kita seperti inilah mas, tanaman itu ya kayak manusia, kalau makanannya sehat ya orang itu sehat, makanannya bergizi ya orang itu bergizi. Nah sama juga tanaman gitu, tanahnya sehat, terus kita kasih makanan untuk tanamannya itu yang berorganik, itu tanamannya sehat dan semakin lama ini hasilnya semakin meningkat. Jadi ya itu, yang pertama kalau pupuk kandang itu tersedia semuanya di sekitar sini banyak, cuma kemauan itu petani itu mau atau tidak gitu loh mas. Padahal itu mudah banget, tinggal petani ini mau atau enggak, terus nanti hasilnya itu ya itu tadi, barang kita sehat dan saya lebih mudah memasarkan mas. Karena memang beda banget dari ketahanan nasi itu sendiri. Dan sekarang kesadaran masyarakat untuk memakan makanan yang sehat itu semakin tumbuh, semakin tinggi gitu kan. Kalau sebenarnya kalau dari dulu saya awal bermain, saya pindah dari kimia ke organik itu ternyata banyak mas peminatnya, ternyata banyak. Dan kita marketingnya mudah, pemasarannya mudah, selain itu harganya beda mas, lebih tinggi. Jadi tetap potensi keuntungannya lebih tinggi ketika ya. Padi organik. Dan sedangkan biaya produksinya itu lebih kecil. Biaya produksi lebih kecil? Lebih kecil untuk menggunakan pupuk. Cuma tenaganya aja yang mau atau enggak itu. Itu yang mahal. Kreativitas itu yang menurut saya itu mahal. Pilihannya itu yang mahal untuk konsisten itu. Iyalah, dan membuat pupuknya itu kan kita harus perbandingan kan mas. Oh ini pupuk kandang, pupuk komposnya berapa, terus yang mengandung pupuk kandang itu kan mengandung nitrogen mas. Banyak mengandung N-nya, nitrogennya, terus kaliumnya kita pakai apa, fosfatnya kita pakai apa. Nah, cara meracik-racik itu kan ini yang membuat padi organik, dan tenaga membuat itu ini yang membuat padi organik itu mahal. Saya jadi tahu itu. Kenapa kok di pasaran sampai 18–20 ribu per kilo. Bahkan ada yang menjual 23 juga ada. Loh, sebenarnya menarik, ini tuh peluang. Nah, saya itu. Oke, Bung Taul, tadi kan Anda bilang untuk idealnya kan minimal 1 hektar ya. Betul. Nah, jadi artinya ini bisa menjadi ukuran bagaimana kemandirian ekonominya itu bisa
bisa sustain lah, bisa bagus, lebih bagus itu ya. Nah, ini padahal kan ini sekarang itu cari lahan agak susah gitu ya. Iya memang. Cari lahan agak susah. Nah, sekarang saya ingin tanya ini, dengan potensi yang ada, anak-anak muda yang sudah punya komitmen dan memilih untuk berprofesi sebagai petani dengan kesulitan lahan, dengan ideal lahan yang harus dimiliki ini, Anda pernah nggak sih berkomunikasi dengan pemerintah? Saya sudah pernah Mas. Jadi saya sebenarnya nyari lahan gitu. Iya. Kebanyakan Karena yang punya lahan besar-besar itu kan pemerintah, nggak ada kas ya, desa, segala macam. saya pernah nembusin karena yang saya pakai ini kan juga kan punya tanah kas desa. Iya. Jadi kebanyakan mereka kadang diburuhkan Mas. Pemerintah khususnya pemerintah desa punya lahan banyak, dia juga sebenarnya kalau saya lihat kalau pejabat ataupun pejabat desa itu yang mau terjun ke sawah, mau mengelola lahannya sendiri, nggak punya waktu Mas, saya yakin. Karena kalau dia fokus bekerja untuk sebagai pelayan masyarakat ya, itu nggak punya waktu. Karena mau nggak mau kita itu ketika udah bertani, kita fokus. Nah, saya yakin nggak punya waktu, akhirnya diburuhkan. Maru kalau bahasanya sini, maru. Nah, saya juga masih nyari ini, kalau ada lahan yang masih di area Bantul sini ada, saya mau nyewa gitu loh. Untuk lahan 1 hektar yang nggak 1 hektar lah, misal 5.000 meter tapi 1 blok itu saya mau sewa karena 1 blok itu enak untuk membuat beras sehat, beras organik. Oh, sekarang pertanyaan saya Bung Taun, kira-kira peran pemerintah untuk hadir di pilihan Mas Taun ini menjadi penting dan strategis enggak? Jadi ya support untuk lebih mengoptimalisasi itu, pemeran pemerintah harusnya masuk enggak di sini? Kalau saya sih menurut saya harus masuk. Harus masuk. Tapi sampai sekarang belum masuk. Belum masuk. Belum. Berarti ini pemerintah harus disokok-sokok ini ya. Harus didorong-dorong. Dorong nggak Mas? Ya, ini ada potensi anak-anak muda yang sudah punya pilihan kemandirian ekonomi, tidak ngerepotin banyak hal, dia sudah punya cita-cita yang bagus untuk sektor ketahanan pangan. Ini berarti pemerintah harus hadir. Harus hadir. Istilah saya itu gini, kita sebagai manusia ya bagi rezeki lah gitu ya. Dalam artian gini, ada anak muda yang ini memang pengen berwirausaha, padahal sekarang pemerintah kan selalu menggembar-gemborkan ayo anak-anak muda berwirausaha gitu ya. Tapi nggak tahu ya wirausahanya di bidang apa, saya nggak tahu yang digemborkan itu. Nah, kalau saya di bidang seperti ini, kita sifatnya kalau menurut saya itu bagi rezeki lah. Artinya pemerintah desa punya lahan, ataupun baik lahan yang sifatnya kas desa ataupun ini tanah bengkok, yang dimiliki pejabat desa selama dia menjabat, itu ya bagi rezekinya, oh ini kelola saja dengan sistem sewa, oke kita siap gitu loh. Dia sudah punya penghasilan dari sisi jabatannya, pekerjaannya di desa. Selain itu, dia juga nerima uang sewa dari kalau kita sewa gitu. Istilahnya kan bagi rezekinya kan. Nah, sekarang itu saya kok membayangkan, bahkan ini enggak membayangkan sih, tapi realita masih dikuasai lahannya. Oke, enggak masalah gitu ya. Tapi kas desa murni itu ada juga gitu loh, Mas. Kas desa murni. Yang ini memang dikelola oleh pamong-pamong. Pamong-pamong itu ada. Nah, kalau ini ditawarkan siap kok kita. Kita siap untuk sewa. Istilahnya kan ya ini bagian dari ayo tuh anak-anak muda kita berwirausaha di sektor yang menurut banyak orang itu nggak seksi, padahal ini masyarakat Indonesia butuh. Iya. Bahkan negara pun selalu menggembar-gemborkan ketahanan pangan, gini, kemandirian pangan dan sebagainya. Kalau nggak direalisasi dengan hal seperti ini, ya kapan terwujud gitu. Oke. Jadi memang pemerintah harus hadir karena isu tadi organik ini menjadi isu strategis untuk masa yang akan datang. Nah, selain yang dimakan sehat, juga menjaga kesehatan lingkungan atau betul. Ini yang menjadi penting ya substansinya ya. Kenapa
selain Anda juga punya keberanian dalam sektor ekonomi, tapi juga Betul. Anda punya visi lah, punya niat baik untuk bagaimana agar kondisi tanah kita ini, tanah pertanian ini menjadi sehat. Betul. Ada pesan nggak Mas Taul untuk generasi muda kita? Ya sebelum ke itu ya Mas, jadi ayo sebelum ke generasi muda sih, saya lebih ke teman-teman petani dulu. Tani dulu. Kita jangan terlalu ketergantungan sama pupuk kimia. Karena mau nggak mau, kita itu memproduksi pangan padi ini, itu apa ya, ketergantungan sama pupuk. Artinya kita jadi permainan sama, mohon maaf, sama negara. Yang dia melakukan distribusi pupuk melalui BUMN-nya gitu ya. Kalau Atau penyedia Lah, pupuk yang itulah. lain, perusahaan-perusahaan pupuk. perusahaan swasta ataupun Swasta BUMN itu, gitu ya, swasta atau BUMN yang menyediakan pupuk. Kita jangan ketergantungan seperti itu. Kita kreatif, teman-teman petani harus kreatif. Kita bisa membuat pupuk organik. Mudah kok. Intinya tanaman itu membutuhkan NPK-nya saja. Ketika itu asupan nutrisi itu terpenuhi, nanti tanamannya bagus, hasilnya juga bagus. Dan tentunya untuk tubuh kita juga sehat. Itu yang saya selalu, bahasanya apa ya, mengkompori lah, apa ya. Ya, memprovokasi. Kalau saya selalu memprovokasi sama teman petani itu gini Mas, kalau barangmu bagus, kalau susah menjualkan, saya siap bantu. Karena saya yakin, nanti barang yang saya jual itu user, pelanggan, nggak kecewa. Tapi kalau barangnya jelek, ya udah pasti kecewa. Itu untuk teman-teman petani. Nah untuk teman-teman muda sih, jangan takut lah, jangan takut untuk berwirausaha di sektor agro, meskipun ini banyak agro kompleks masalahnya gitu ya. Kompleks. Tapi semua pekerjaan kan ada masalah. Oh jelas lah Ya, Mas, kan? ada Pasti resiko. ada resiko. Tapi untuk di ada Bantul kesulitan. ini, untuk khususnya di Bantul ya Mas, itu ada teman-teman yang siap bantulah bahasanya Oke. gitu loh. Bantu ayo. Apalagi saya lihat kok ada teman saya itu yang orang tuanya punya lahan yang lumayan besar. Tapi kenapa kok diburukan orang lain? Mendingan digarap sendirilah. Terus ya itu bagian, kalau saya sih jadi petani juga jadi tradisi. Kalau tradisi ini hilang, jadi petani, ya mau nggak mau nanti negara ini impor. Oke. Padahal sampai sekarang cukup